إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke ayat 114, 115 tentang pelaksanaan sholat dan waktunya. Perintah sholat dan waktu-waktunya. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah di ayat yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya dan juga kaum mukminin untuk tidak rukun, tidak tidak bekerja sama, dan juga tidak menampakkan keridhaan kita terhadap orang-orang yang zalim. Ancamannya jelas, fatamassakumun nar. Ini jawab dari wala tarkanu, janganlah kalian rukun. Rukun artinya dekat, bekerja sama, mencintai, menampakkan keridhaan dengan orang-orang yang zalim. Fatamassakumun naru, niscaya ini jawabnya langsung dari jawab nahyi di sini, yaitu kalian akan terkena atau masuk ke dalam neraka. Dan bukan itu saja, wa ma lakum min dunillahi min auliya, dan kalian tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, pengayoman dari Allah. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak akan ditolong. Ini surah Hud, kita ketahui situasinya bagaimana. Turun ayat ini setelah
tahun ke-10 ya, atau setelah wafatnya paman Nabi dan juga Sayyidatina Khadijah. Dan pada saat itu kita ketahui bagaimana kufar Quraisy yang begitu zalim makin gencar, makin keras gangguannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diingatkan ini Rasulullah SAW agar supaya jangan rukun dengan mereka yang zalim. Dan di sini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan supaya senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Ini di ayat ini seperti itu. Berhubungan dengan Allah yaitu dengan salat, dengan mendirikan salat, dan di sini ditentukan waktu-waktunya. Kita ketahui salat kewajiban salat itu pada awal Islam, awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah di mana turun ayat-ayat yang pertama yaitu Al-Muddathir, Al-Muzammil ya. Itu kan ya, setelah Iqra ya. Itu kan ini ayat-ayat yang awal-awal ya, turun kepada Nabi perintahnya bagaimana dalam menghadapi berbagai cobaan nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebankan kepada Nabi suatu beban yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya. Sungguhnya kami akan memberikan beban kepada kamu dengan beban yang berat. Bukan di sini sudah kita terangkan, bukan ayat Quran yang ketika turun berat, bukan ya, tapi maksudnya adalah isi atau kandungan di mana di sana ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang ya itu akan berat sekali ketika harus menghadapi berbagai tantangan. Seperti juga dalam surah Hud ini. Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bekal kepada Nabi untuk menghadapi tantangan yang begitu berat dengan diperintahkan salat. Salat yang awalnya yaitu salat malam. Ya, salatnya perintahnya adalah salat malam. Jadi di siang hari tidak. Nah, di sini sudah ada mulai perintah ya, salat di selain salat malam itu, selain salat tahajud ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kita bahas di sini keterangan mu'alif juga panjang. Wa aqimus salata tarafain nahar wa zulfam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kalimatnya, penggalan-penggalan ini di sana mengandung makna yang begitu dalam ya. Aqimis shalah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mendirikan salat. Dirikanlah salat. Ya, kita ketahui perintah salat selalu ya dengan kata aqimis shalah. Ya, mendirikan salat itu baik dalam fi'il madhi, ya, fi'il mudhari atau fi'il amar selalu dengan menggunakan aqamah. Ya, pelaksanaan salat itu dengan perintah dengan mendirikan salat. Ini mengandung makna yang lebih luas dari hanya melaksanakan salat. Ini sudah kita jelaskan dalam ketika menjelaskan tentang mendirikan salat. Itu dalam bentuk aqamas shalah atau aqam wa aqamas shalah wa ataz zakah seperti itu. Wa aqamus shalah dalam bentuk jamaknya ya. Atau itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Ya, selalu ya dengan kata aqama yuqimu. Ya, atau dengan fi'il amar seperti ini, aqimus shalah.
Atau dalam bentuk masdar iqamis salat. Seperti itu. Jadi aqimis salat, dirikanlah salat. Tarafain nahar, pada dua tepi siang. Di sini mulai bagaimana kewajiban pelaksanaan salat, ya, bukan pada hanya salatul lail saja, salat malam saja. Itu pada dua tepi siang. Dua tepi siang di sini yaitu salatus subuh dan salat al-maghrib. Ya. Wa zulafam minal lail. Ya. Dan pada bagian awal, bagian yang terdekat dari malam. Tapi bukan tengah malam. Kalau tengah malam itu kan kita sudah tahu ada salatul lail di sana, salat malam. Dan zulafam minal lail pada bagian yang terdekat dari malam, arti baru mulai malam. Di sini masuk salat Isya. Ya, seperti itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kemudian diingatkan di sini tentang fadilah salat. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghilangkan perbuatan yang buruk. Nah, terutama perbuatan baik ini salat. Ya, akan menghapuskan, yudhibna arti menghilangkan, menghapuskan ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, artinya dosa-dosa kita seperti itu. Ya, terutama dosa-dosa as-saghair, ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat, ya, taubatan nasuha. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu adalah sebagai peringatan bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelaskan waktu-waktu kewajiban salat atau perintah salat, dijelaskan juga waktu salat. Ya, sebagiannya di sini sudah dijelaskan. Ya, nanti ada berbagai penafsiran dalam hal ini. Ya. Jadi dijelaskan waktu salat, ya, bukan salat malam saja, ya, seperti itu. Kalau salat malam nanti setelah kewajiban salat 5 waktu ini semua, ya, maka itu menjadi sunnah muakkadah, ya, bagi kita. Kemudian disebutkan katanya kalau bagi Nabi tetap ya seperti itu, merupakan kewajiban. Tapi itu adalah salat yang sebagai penambah dari salat yang wajib yang akan meningkatkan derajat kita. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, nafilatan lak artinya sebagai ibadah tambahan buat kamu di waktu malam, maka fatahajjad bihi. Lakukanlah salat tahajud. Nafilatan lak sebagai ibadah tambahan buat kamu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kamu dalam kedudukan yang terpuji. Asa, walaupun kalau secara dialek kita antara kita itu asa arti semoga, harapan. Tapi kalau asa bagi Allah itu pasti, ya. Jadi bagaimana kepastian Allah akan mengangkat, ya, derajat mereka yang di samping salat 5 waktu, mereka juga melaksanakan salat tahajud. Dulunya adalah awal fi sadril Islam, di awal Islam itu salat 5 waktu belum diwajibkan, tapi adalah salat malam yang diwajibkan, salat malam seperti itu. Kemudian setelah waktu salat Allah terangkan bagaimana fadilahnya, faedahnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kita nggak luput dari kesalahan, tapi ketika kita melaksanakan salat, kita melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika dzikra lidzakirin. Kemudian diingatkan di sini fungsinya. Bagaimana salat itu sebagai peringatan agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat
Surat Taha Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Ya. Jadi agar supaya kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkanlah kita salat. Kemudian ya, diingatkan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Karena Allah tahu Nabi ini pada saat ini ya sedang menghadapi begitu besar gangguan dari kufar Quraisy. Allah ingatkan wasbir, bersabarlah. Ya, ini perintah salat dan sabar ini adalah suatu dua perintah yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Ya, wasta'inu bis sabr wassalah. Ya. Di sini pun dikaitkan. Ya, setelah perintah salat, Allah perintahkan untuk bersabar. Jadi bukan saja kita memohon kepada Allah dengan salat, dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga diperintahkan dalam menjalankan tugas, dalam mencapai tujuan kita harus bersabar, harus ulet, ya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian diingatkan, ya, kita dalam perjuangan kita bersabar, dalam menghadapi gangguan kita bersabar, dalam menghadapi musibah, dalam kita bersabar itu ya, bukan sia-sia. Jadi tujuan sabar bukan hanya agar supaya kita mencapai tujuan kita, tapi segala step yang kita lakukan dari kebaikan Allah tidak akan sia-siakan. Innallaha fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Jadi dua ayat ini pendek tapi masing-masing mengandung makna-makna yang banyak, yang sangat-sangat penting di dalam ayat ini. Kita baca tafsirnya. As-salah was-sabr, salat dan sabar. Hadhil ayatu tushiru ila amrayni min ahammil awamiril islamiyah. Dua ayat ini mengisyaratkan kepada kedua perintah yang termasuk ya, perintah-perintah Islam yang sangat penting. Wa huma fil waqi'i ruhul iman wa qa'idatul Islam. Kedua perintah ini pada hakikatnya adalah merupakan ruh dari keimanan itu sendiri. Wa qa'idatul Islam, dan sebagai kaidah agama Islam. Fayatil amru awalan bis salah. Perintahnya yang pertama yaitu perintah salat. Wa aqimus salata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat tarafain nahar, pada dua tepi siang. Wa zulafam minal lail, dan di malam yang terdekat. Arti malam di awal-awal malam begitu ya, di awal-awal malam. Wa zulafam minal lail. Zulafan ya, nanti diartikan di sini. Wa dhahirut ta'bir min tarafain nahar. Zahir dari ungkapan di atas yaitu tarafain nahar, ini waktu menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Nanti dalam surah Al-Isra juga ada dijelaskan tentang waktu sholat. Jadi berdekatan ini, terutama kan setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu kan itu. Jadi waktu-waktunya ditegaskan dalam Al-Quran. Ya, nanti kita lihat di sini. Jadi zahir dari ungkapan tadi min tarafain nahar, dari dua tepi siang ini, huwa bayanu salatil subhi wa salatil maghribi. Ini menjelaskan dua tepi siang, yaitu menjelaskan dua salat itu salat subuh dan salat maghrib. Allataini yaqa'ani tarafain nahar, yang mana kedua salat tersebut terletak pada dua tepi siang. Subuh yang menjelang matahari terbit, dan maghrib ini adalah pada saat matahari baru terbenam, ya, sebutnya gitu ya. Jadi yaqa'an ini tarafain nahar.
Wazulaf, kata zulaf di sini jam'u zulfah allati ta'ni al-qurb. Zulfah, kata zulafan di sini jamak dari zulfah, ya, itu artinya dekat. Ya. Kan ada dalam firman Allah yang menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin itu menyembah berhala, disembah berhala, katanya ini sebagai pendekatan kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, zulfa. Katanya kami tidak menyembah mereka, ya, berhala-berhala ini, ya disembah ini berhala, ya. Melainkan katanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat lagi. Zulfa itu, ya, mirip dengan kata al-qurb tadi, ya. Jadi agar supaya kita mendekatkan diri dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa gitu, ya. Itu ucapan orang-orang musyrik. Jadi kata zulaf di sini jamak dari zulfah, yaitu artinya dekat. Wa yusharu biha ila awwalil lail al-qarib minan nahar. Ini mengisyaratkan ke awal malam yang dekat dari siang. Fatantabiqu alaihi salatul isya ala salatil isya. Jaga, maka ini sesuai dengan atau ini cocok dengan sholat isya. Ya, karena sholat isya itu waktunya ya setelah sholat maghrib. Ya, sholat maghrib kapan? Ya, setelah terbenam matahari. Bahkan di dalam itu pendek sekali. Ya, dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, ya, kapan itu waktu sholat maghrib? Ya, itu pendek. Yaitu di mana kita melakukan aktivitas untuk sholat maghrib, baik itu syarat dan rukunnya juga, kemudian qabliyah dan ba'diyah gitu misalnya, ya kita wudhu, ya, kemudian kita sholat qabliyah maghrib misalnya, walaupun ini bukan muakkad, ya, tapi kita lakukan itu sholat qabliyah maghrib 2 rakaat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib, ya, sunnah muakkadah ini, ya, muakkadah, 2 rakaat lagi, ya, habis selesai waktu maghrib. Itu di dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, kemudian pendapat Imam Syafi'i dirubah lagi di dalam qaul jadidnya, ya, sampai hilangnya mega merah, ya, lebih panjang lagi seperti yang sekarang kita laksanakan seperti itu. Waktu maghrib, ya, ada sekitar 1 jam lah gitu. Tapi kalau sebelumnya qaul pendapat Imam Syafi'i di qaul qadimnya, ya, waktu di Irak, ya, itu seperti itu, dekat. Memang waktu pendek, ya. Jadi setelah maghrib masuk waktu isya langsung. Nah, ini yang zulafan, ya, wa zulafan minal lail, dan waktu malam yang masih dekat, ya, dekat dengan siang. Ini sesuai dengan waktu isya. Jadi wahada tafsir waridun fi riwayat Ahlul Bait Allah. Riwayat ini ada juga di dalam riwayat Ahlul Bait yang memahami atau menafsirkan ayat 114 ini seperti itu. Jadi maksudnya tarafain nahar, subuh dan maghrib, kemudian zulafam minal laili adalah isya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau zuhur, asar, ya, di mana ya? Itu di dalam surah Al-Isra, seperti itu. Ada yang menafsirkan seperti itu, ya. Ini juga bukan di tafsir Ahlul Bait aja. Jadi tafsir Ahlus Sunnah juga ada seperti itu, ya. Sama seperti pemahaman yang seperti ini. Ai innal ayata tusyiru ila shalawati tsalaats. Jadi yakni bahwasanya ayat ini mengisyaratkan ketiga salat, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Ya. Nanti kalau di dalam surah Isra disebutkan di situ
salat zuhur dan asar. Ya, aqimus salata. Ya, berdekatan surat Hud dengan surat Isra ini. Mungkin hanya 1 tahun atau apa gitu ya. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat liduluki syamsi. Ya. Pada saat tergelincirnya matahari. Ya. Ini masuk di sini salat zuhur dan asar. Tergelincirnya matahari sebabnya terus ila ghasaqil lail sampai gelapnya malam. Ya, ini 3 kelompok waktu salat. Ya, liduluki syamsi itu tergelincirnya matahari, saat tergelincir matahari itu masuk salat zuhur. Ila ghasaqil lail ini ketika gelapnya malam itu masuk salat dulu ke syamsi masuk sholat zuhur, ya, setelah zuhur nanti ya, masuk lagi sholat asar, terus terbenam matahari gelap, ya, maka itu masuk waktu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr dan waktu fajar, yaitu waktu subuh. Jadi disebutkan di sini ya, dalam surah Al-Isra ya, zuhur dan asar, kemudian ghasaqil lail adalah maghrib dengan isya dan subuh. Ini kelima-lima salat tercakup di sini. Tapi Allah sebutkannya dalam 3 kelompok, ya, 3 kelompok, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dan subuh. Oleh karena itulah, ya, dengan pengkelompokan ini, ketika kita menjamak salat, itu yang dibolehkannya ya seperti itu dalam 3 kelompok. Yaitu kita laksanakan zuhur dengan asar, ya, dijamak ya, zuhur dengan asar, atau ketika musafir jamak qashar, ya, zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya. Ya, kalau subuh tidak tersendiri. Jadi nggak boleh menjamak. Oh, kita jamak, kita sedang misalnya musafir nih. Oh, jamak subuh dengan zuhur gitu. Nggak bisa, karena bukan dari kelompok waktunya. Atau asar dengan maghrib misalnya, tidak bisa. Ya, nggak boleh. Gitu. Atau isya dengan subuh kita jamak, juga tidak bisa. Jadi menjamak sesuai dengan kelompok waktunya tadi. Ya, ada 3 kelompok waktu dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Nah, kalau di sini, ya, kalau kita ikuti dari zahir ayat di sini, awalnya yaitu perintah salat subuh, ya, salat maghrib, salat isya. Ya, kalau kita lihat ini masih dalam suasana gelap. Ya, memang ya waktu di Mekah seperti itu ya. Ini ada ya di Ibnu Katsir pendapat seperti ini ya, dan di kitab-kitab yang lain ya, tafsir-tafsir lain pun disebutkan. Soalan sekarang ada pertanyaan. Wa yaridu huna su'alun wa huwa lima dzukirat hadhihi as-salawatu thalathu min baini as-salawatil khamsi. Ya, ini pertanyaan, kenapa kok yang disebutkan cuman 3 salat ini ya, di antara 5 salat waktu. 5 salat 5 waktu. Di antara salat 5 waktu. Kok cuman 3 gitu. Ghumudul ijabati da'a ba'dal mufassirina li ayyatawassa'a fi ma'na tarafain nahar liyashmula salat as-subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi ayda. Ya. Kegumudan, kesamaran, kekacauan, ya, jawaban. Ya, ini karena pertanyaan kok nggak masuk salat yang zuhur dan asar gitu. Ya, ini mendorong para sebagian mufassir ya untuk memperluas pemahaman ini, pemahaman dari kata tarafain nahar, 2 tepi siang. Ya. Liyashmula salat as-subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi aidan. Agar mencakup. Jadi 2 tepi siang bukan saja subuh dengan maghrib, tapi enggak. Ini tarafain nahar hanya itu, yaitu dikelompokkan semuanya, subuh, zuhur, asar, gitu. Masuk di situ.
Wal maghrib, dan juga maghrib. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, ini ke dalam kata torafan nahar. Ya, wa zulafam minal lail. Kalau zulafam minal lail yushiru ila salatil isya. Ini mengisyaratkan kepada salat isya. Takunu jami'u salawatil khamsi qad dakhalat fil hadis. Sehingga semua salat 5 waktu masuk di dalam ayat di atas. Jadi ini mana menggabungkan jadi semuanya seperti itu. Padahal kalau zahir ayatnya taraf kan pinggiran gitu, tepi. Ya. Wal jawab wal insab wal jawab, jawabannya dari pertanyaan tadi, kenapa kok hanya 3 salat ini yang dimasukkan, zuhur asar belum masuk gitu. Wal insaf, secara fair, ya, anna ta'bira tarafain nahar, ungkapan 2 tepi siang ini, la yatahammalu mithla hadha tafsir, la, ya, tidak mengandung penafsiran seperti ini. Kalau namanya tepi itu kan namanya pinggiran, tepi, ya. Nggak masuk secara fair, secara kalimatnya aja kan Al-Quran itu tegasnya. Nggak masuk itu. Ma'amulahadhati annal muslimina fi sadril awal, dengan memperhatikan juga, ya bukan saja jadi melihat dari segi ayatnya, juga memperhatikan dengan kondisi, ya, sejarah. Ya, penting makanya mempelajari juga sejarah Islam, ya, awal Islam ini, ya. Ma'amulahadhati annal muslimina fi sadril awal, dengan memperhatikan bahwasanya kaum muslimin di awal-awal Islam, fi sadril awwali minil Islam, di awal-awal, ya, muncul agama Islam ini, kanu muqayyadina bi ada'i salatil zuhri fi awwalil waqti wa ada'i salatil asar fi hududin nisfil waqti ay baina waqtil zuhri wa waqtil maghrib. Ya. Di awal Islam kanu muqayyadin, karena mereka itu artinya dulunya mereka ditekankan bi ada sholatul zuhri untuk melaksanakan salat zuhur, ya, nanti setelah kewajiban setelah Isra itu kewajiban salat waktu. Mereka itu ditekankan untuk melaksanakan salat zuhur di awal waktu, dan wa ada sholatil asar, dan pelaksanaan salat asar fi hududin nisfil waqti, di batasan pertengahan waktu, ai baina salatil zuhri wa salatil maghrib, yaitu di antara salat zuhur dan salat maghrib, seperti itu. Itu kan waktunya. Jadi maksud mu'alif di sini itu bukan taraf, kan gitu, ya, pelaksanaannya. Jadi ayat ini sedang menyinggung 3 salat tadi, ya, salat subuh, maghrib, dan isya, ya. Kemudian yang menyebutkan ada lagi salat zuhur dan asar, yaitu di ayat dalam surat Isra. Asyai'ul wahid alladhi yumkinu ayyuqala huna. Sesuatu hal yang perlu dikatakan di sini, yang harus dikatakan di sini, apa yang dapat dikatakan di sini, yaitu anna ayatil Qur'an qad tadhkuru jami'as salawatil khamsi ahyanan, bahwasanya ayat Quran ya sering kan di dalam ayat itu, ya, di dalam ayat Quran itu kadang-kadang disebutkan sebagiannya, kadang-kadang disebutkan sebagian yang lain, ya, seperti itu. Seperti mengkisahkan tentang Nabi Musa, ya, dakwahnya Nabi Musa, sebagian di dalam surah Al-Baqarah diceritakan, sebagian di dalam surah-surah yang lain, ya, Al-Isra dan sebagainya. Bahkan dalam berbagai banyak tempat itu. Ya, kalau kita mau memahami secara komprehensif, kita gabungkan semuanya ini, akan memberikan gambaran yang utuh seperti itu. Ya. Begitu juga salat. Ya, yang perlu dikatakan di sini bahwasanya ayat Quran terkadang menyebutkan semua salat 5 waktu, ya, terkadang juga menyebutkan sebagian, ya, salat. Contohnya di sini kama fil ayat syarifah dalam surah Al-Isra, ya, ayat 78.
Allah sebutkan sini, lima-limanya disebutkan. Aqimus salata liduluki syamsi. Ya, tetap ya 5 tapi dalam 3 kelompoknya. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Lihat. Dirikanlah salat liduluki syamsi. Ya, pada saat tergelincirnya matahari. Nah, ketika tergelincir matahari kan itu masuk ke salat zuhur. Terus di sini waktunya bukan salat bukan. Maksudnya waktunya terus berlangsung di sini ya ila ghasaqil lail sampai gelap gulitannya malam. Masuk salat maghrib dan isya. Jadi kelompok waktu dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam itu ya menunjukkan satu kelompok yaitu zuhur dengan asar. Ila ghasaqil lail ketika gelap malam arti terbenam matahari itu masuk waktu maghrib dengan isya. Kemudian wa qur'anal fajar dan salat fajar yaitu Quran artinya membaca Al-Quran di waktu salat fajar. Ya, artinya ini menyinggung salat fajar dan juga menyinggung bahwasanya ketika kita salat diwajibkan kita baca Al-Quran di sana. Ya, minimal yaitu suratul Fatihah. Ya. Jadi ini semuanya dicakup di sini kelima-limanya salat. Ya. Nah, jadi qad tadhkuru jami'as salawatil khamsi. Disebut di sini semua salat yang 5. Ya, salat 5 waktu ya. Ahlul Bait juga salatnya 5 waktu ya seperti itu. Cuman ada kelompok dikelompokkan maksudnya kepada tetap sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, pengelompokannya itu menjadi 3 kelompok waktu. Ya, ini kelompok waktu ini agar supaya sebagai penegasan ketika kita menjamak salat ya harus pada kelompok yang sama. Ya nggak boleh menjamak salat pada bukan kelompoknya. Ya seperti zuhur, mau dijamak dengan isya misalnya atau jamak dengan maghrib atau asar dengan maghrib nggak boleh. Harus dalam kelompok waktunya. Zuhur dengan asar. Karena ini disebutkan dalam kelompok liduluki syamsi. Kemudian ila ghasaqil lail ini masuk maghrib dengan isya. Ya tadi liduluki syamsi adalah kelompok zuhur dengan asar. Di kemudian ghasaqil lail itu kelompok maghrib dengan isya. Kemudian fajar tersendiri ya. Waqad tadhkuru thalatha sholawat. Terkadang Al-Quran juga menyebutkan ya 3 salat. Jadi ini bukan kewajiban salat cuma 3. Kewajiban salat misalnya cuma 1. Misalnya salatul lail. Enggak, bukan itu. Ya, tapi ketika kita memahaminya ya tentang kewajiban ini tentu kita melihat juga ya dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya dicontohkan secara fi'liyah, sunnah fi'liyah disaksikan oleh ribuan sahabat ya sampai jutaan, ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan sampai kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ya sebagai implementasi dari ayat Quran ini menjelaskan bahwasanya kewajiban salatnya itu 5 waktu. Tapi ketika menjamak ya yang boleh diwajamak pada 3 kelompok waktu tadi. Ya, jadi itu sesuai sejalan dengan Al-Quran. Menjamaknya kapan? Ya, baik itu kadang-kadang dalam musafir. Ya, Rasulullah ketika musafir dijamak salatnya, bahkan diqashar. Ya. Tapi terkadang jamak salat ini bukan hanya karena musafir. Ya, ketika terjadi hal yang sempit bagi kita, maka kita boleh menjamak salat seperti itu. Ya. Dan ini Rasulullah SAW contohkan ketika waktu itu hujan lebat misalnya, jamaah yang setelah sholat maghrib mudah langsung diperintahkan menjamak dengan sholat isya seperti itu.
Sehingga setelah mereka balik dari rumahnya setelah hujan reda, nggak perlu lagi balik lagi ke masjid seperti itu. Ini meringankan. Rasulullah pernah sholat juga bukan karena sebab itu menjamak sholat maksudnya. Ya, bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena yang lainnya. Rasulullah jamak. Ketika ditanya, ini ada di dalam riwayat Muslim ya, dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ketika ditanya, kenapa kok kamu lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, likaila uhrija ala ummati, agar supaya aku tidak menyulitkan umatku. Karena kita ketahui kalau zaman dulu ya orang salat waktunya lenggang ya seperti itu. Kalau zaman sekarang ketika terjadi hiruk pikuk, kesibukan, dan bukan itu saja, setiap orang memiliki kesulitannya tersendiri. Ya, nggak bisa kita generalisir, masing-masing ada kesulitan tersendiri. Nah pada saat itulah kaidah umum dari Al-Quran, kaidah umum dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan di dalam agama ini dan suatu kesempitan. Inilah, jadi Rasulullah kasih contoh. Kalau dulu kadang-kadang, kok Rasulullah ngerjain gitu? Dia pertanyaan. Ini Rasulullah sebenarnya mempersiapkan untuk bukan saja umat untuk yang di masa Nabi, tapi umat yang datang belakangan, terutama yang sekarang ini. Banyak orang-orang yang pada keadaan tertentu ya dia harus dijamak salatnya seperti itu. Ya. Bukan kamu nggak mementingkan salat 5 waktu. Tidak, ini justru menjamak salat itu juga melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan dijamak karena dia takut nanti dia nggak bisa melaksanakan salat berikutnya. Dijamak seperti itu. Ya, ketika dalam satu perjalanan yang dia nggak mungkin kan, walaupun bukan perjalanan safar seperti sekarang, kita mau misal ke Glodok saja ke kota itu kadang-kadang ya, memakan waktu yang lama, 2 jam kadang-kadang ketika macet seperti itu. Nah pada saat itu dia jamak salatnya, ya itu justru itu menunjukkan ihtiyat, kehati-hatian. Ya dia misalnya zuhur ya dia jamak dengan asar. Takut-takut nanti ya dia nggak keburu sholat asar. Ya karena nanti ada kesibukan lagi di sananya seperti pas sampai nggak sempat seperti itu. Dia jamak seperti itu. Lalu ketika dia sampai sana ternyata senggang. Ya dia mau sholat asar lagi sih silakan aja, tapi dia sudah melaksanakan sholat asar tersebut ketika dia jamak tadi dengan zuhur. Jadi jangan dibilang ini mengabaikan, tidak. Tapi ketika dia luang ya, jadi di rumah ya setiap saat waktu sholat ya datang ke masjid sholat 5 waktu. Atau ketika seorang wanita di rumah ya setiap waktu sholat ya dia sholat 5 waktu seperti itu. Ini Rasulullah SAW juga setiap hari melakukan sholatnya 5 waktu. Tapi kenapa Rasulullah laksanakan ya pada beberapa waktu Rasulullah SAW ya mencontohkan menjamak sholat, bukan karena kadang Rasulullah menjamak sholat karena hujan tadi, kadang karena sakit, atau karena hal-hal yang tidak ada hal-hal seperti itu, nggak ada ilatnya, nggak ada ya. Tapi ilatnya di situ ya, likaila uhrija ala ummati, agar supaya aku tidak mempersulit umatku. Ya, ketika mereka nantinya mendapat kesulitan seperti itu. Seperti apa kesulitannya? Ini nggak disebabkan. Kalau tadi karena hujan kan, ada sebabnya langsung. Tapi ini nggak disebutkan. Ini diserahkan karena masing-masing kita memiliki kesulitan tertentu seperti itu. Inilah bagaimana apa yang dicontohkan Rasul ini sebagian dari rahmat juga kepada kita. Dan juga ini implementasi daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, ini kita penting untuk memahami hal ini. Ya, kita melihatnya dari kacamata Al-Quran.
Oleh karena itu ketika ada orang menjamak salat ini jamak salatnya. Ya kita mungkin dia ada kesulitannya, dia ada kepentingannya. Seperti itu. Ya, jadi kita harus pahami hal itu. Pernah belum lama ini kita lihat video ketika ada sidang di Mesir gitu, di sidang kayak sidang MPR gitu. Rupanya sidangnya begitu alot ya. Rupanya orang-orang yang mengerti sebelum sidang ketika salat zuhur ya mereka jamak dengan salat asar. Ini mungkin masih ada kalau antum melihat videonya. Lalu tapi di sebagian anggota parlemen tersebut ketika datang waktu sholat ya adzan mereka ya menghentikan sidangnya sebentar yang mendengarkan adzan, setelah selesai melanjutkan sidangnya. Atau maksudnya ketika waktu sholat tidak walaupun di luar gedung tersebut masjid mengumandangkan adzan, tapi di dalam parlemen ini ada orang-orang yang yaitu tadi pandangannya sempit ya, hanya tahu sholat 5 waktu saja. Pokoknya waktu sholat itu dilaksanakan pada 5 waktu tersebut. Ya bahkan di awal waktunya seperti itu. Padahal waktu sholat kan panjang. Memang yang terbaik ketika kita memiliki waktu luang, kita disiplin. Ini mengajarkan sholat, mengajarkan kita disiplin di awal waktu. Tapi bukan berarti ketika awal waktu itu jam 12 misalnya zuhur, lalu ketika dilaksanakan jam 1 atau jam 2 itu tidak sah. Tidak, itu karena itu masih bagian dari waktunya. Karena Rasulullah dalam satu riwayat setelah Isra Mi'raj diajarkan oleh malaikat Jibril waktu-waktu sholat ini ya, yang 5 waktu. Sehari pertama malaikat Jibril mencontohkan awal sholat, awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib, awal waktu isya, awal waktu subuh. Hari besoknya kedua dicontohkan di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, di akhir waktu subuh. Ya dalam riwayat seperti itu. Nah kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya itulah waktu-waktu sholat. Antara keduanya itu adalah waktu sholat. Makanya ada waktunya sholat itu. Oleh karena itu Rasulullah dulu zaman Rasul pun nggak selalu Rasul sholat itu ketika tergelincir matahari. Kadang-kadang karena panas waktu itu diakhirkan, arti tabrid. Sholatnya mungkin baru zuhurnya itu sekitar jam 1:30-an karena supaya tidak terlalu panas seperti itu. Jadi dengan kita pahami ayat Al-Quran, kita memiliki wawasan yang luas. Nggak sembarangan menyalahkan ya, saudara kita. Seperti yang terjadi di parlemen itu, di Mesir. Ketika datang waktu sholat, sedang sidang, ini dia azan di parlemen. Wah, suruh merintahkan sholat dulu. Terus orang bilang, situ ada seorang alim ulama Azhar menerangkan. Akhirnya menerangkan, mengutip tadi hadis tadi. Ya, kita ini tadi sebelum sidang ini ketika kita sholat zuhur kita sudah sholat jamaah dengan asar karena kita tahu ini sidang ini akan lama seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi yang tidak memahaminya ini ya pandangan sempit hanya dalam riwayat, mengambil kadang-kadang sebagian riwayat tidak menggabungkan dengan riwayat lain, tidak mengaitkannya dengan Al-Quran. Ya, tidak paham tentang hal ini. Nggak paham dan tentang bagaimana prinsip Islam. Prinsip agama ini ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini semuanya penegasan dari Allah. Syariat ini dijalankan dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, Allah ajarkan kita. Hendaknya kita beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehendak hawa nafsu kita seperti itu. Ya, ini ucapan dari salah satu cucu Nabi yaitu Imam Muhammad al-Baqir. Kalau nggak salah seperti itu. Allah menghendaki kita
agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan kehendak kamu, keinginan kita sendiri. Ada juga saya pernah lagi ngobrol, ada seorang yang memang kita kenal dia soleh, ya. Kemudian dia baik, ya seperti itu. Dibilang, andai kata kita ke umat Islam Indonesia ini, kalau datang waktu sholat kita lagi di tol misalnya, berhenti semuanya untuk sholat maghrib kah atau untuk apa, seperti itu. Ya, enggak seperti itu, ya. Islam memberikan kemudahan. Andai kata misal dia berhenti, dia melakukan hal tersebut, dia sholat, berhenti di tol, di tengah jalan di sholat seperti itu. Membuat kemacetan. Itu kan menyusahkan orang yang lain seperti itu. Banyak orang-orang yang non-muslim akan terganggu di situ. Ketika kita diperintahkan menjalankan ibadah, bukan berarti kita harus mengganggu orang lain. Juga sama seperti ada riwayat ketika orang sholat katanya. Ketika ada orang lewat, kita halangi dia. Kemudian lewat lagi kita halangi lagi. Sudah 3 kali nggak mau juga kita pukul dia. Bahkan kita bunuh. Ini bukan riwayat dari Rasulullah SAW. Nggak mungkin. Justru sholat itu mengajarkan kita untuk berlaku baik. Ketika kita bersikap, ketika kita berbuat, ketika di luar sholat pun, apalagi di dalam sholat, kita diperintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mengizinkan orang lewat sembarangan gitu. Ya, janganlah. Tapi bukan juga berarti kita boleh pukul atau orang itu. Misalnya enggak. Ya kita halangi sudah. Karena kita menyembah Allah, bukan menyembah orang di depan kita. Ya seperti itu. Allah dekat dengan kita. Seperti itu. Nah ini harus difahami ya. Harus difahami. Dari bagaimana kacamata Al-Quran kita bisa memahami sesuatu syariat ini dengan kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan buat kita. Berikutnya kita kembali ke penjelasan mu'allif. Wa qad tadhkuru thalatha shalawatin kal ayati mahallal bahthi. Ya, terkadang juga bagaimana ayat Quran arkan itu ketika menceritakan sesuatu, ada yang ceritakan di sebagiannya, di ayat yang lain sebagian yang lain. Untuk kita bisa memahami secara komprehensif, kita gabungkan. Dan kita lihat kenapa kok dipisahkan. Ya tentunya ada hikmah-hikmahnya. Ya juga bisa kita mengetahui asbab nuzulnya atau tarikhun nuzul ayatnya kapan ini, jadi kita bisa tahu. Jadi hikmah-hikmahnya seperti itu. Tapi ketika kita memahami suatu masalah secara komprehensif, harus gabungkan semuanya seperti itu. Ya. Nah di sini mu'allif menerangkan kadang-kadang Allah pun menyebutkan tentang salat ini yang disebutkan 3 salat, ya. Yaitu waqad tadhkuru salatan wahidat. Terkadang menyebutkan ada 1 salat aja. Dalam 5 waktu ini Allah sebutkan hanya 1. Ya. Di sana ada hikmahnya. Itu penegasan karena salat ini mungkin ini salat yang paling berat di antara salat 5 waktu ini. Banyak orang yang lalai sehingga Allah hanya mengingatkan tentang 1 salat ini seperti itu. Nah itu jadi ada hikmah-hikmahnya. Ya, jadi jangan kemudian kita baca 1 ayat. Ya, kemudian kita tidak kaitkan dengan ayat yang lain, kemudian kita pahami, ini ayatnya cuman seperti ini gitu. Enggak, ya. Jadi waqad tadhkuru thalatha shalawatin kal ayati mahallal bahthi. Terkadang ayat Quran itu hanya menyebutkan 3 salat seperti ayat yang sedang kita bahas, yaitu ayat surat Hud 114. Waqad tadhkuru salatan wahidah. Terkadang Al-Quran juga menyebutkan hanya satu salat saja. Kama fil ayat syarifah, seperti yang ayat yang mulia ini, yaitu surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ya, ini
setelah menyebutkan salat-salat yang 5 waktu, mengisyaratkan bukan menyebutkan secara rinci. Ya. Hafidhu ala salawat. Jagalah salat-salat. Maksudnya salat-salat yang 5 waktu. Terus Allah stressing hanya pada satu salat. Ya, maksudnya lebih lagi ini. Wassalatil wusta. Dan juga jaga. Ya, di samping jaga kelima salat. 5 waktu itu tersebut. Jaga juga salatil wusta, salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan bangunlah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah hanya untuk Allah. Qanitin ketika beribadah, ya. Fa'ala hadza. Jadi di sini maknanya apa maksud salatul wusta? Nanti ada keterangan ini. Fa'ala hadza la yalzamu ya dzikru jami'is salawatil khamsi. Ya, fi kulli mawridin. Atas dasar ini maka enggak mesti ya disebutkan semua salat 5 waktu di setiap kesempatan. Wa qad tujibul munasabat al-isyarah ila salatil subhi, salatil dhuhri, salatil wusta li ahammiyatiha. Terkadang satu kondisi ya mewajibkan atau menekankan gitu tentang kewajiban salat zuhur yang disebut salat wusta. Nah, ini memang tentang makna salat wusta ini, salat pertengahan ini, ya banyak para mufassir berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang nih salat zuhur ya, li ahammiyatiha, ya karena memang pentingnya salat ini ketika orang lagi sibuk, diingatkan supaya ingat Allah dengan menjalankan salat. Au tusyiru ila salatis subhi, atau mengisyaratkan salat wusta. Karena 5 waktu bisa masing-masing bisa ada di tengah gitu. Tapi nanti kita lihat korelasinya. Ya, atau salat subuh. Ya, salat subuh memang kalau dari 3 kelompok salat ini masing-masing zuhur dengan asar ada kelompok satu kelompok, maghrib dengan isya satu kelompok. Yang tidak ada kelompoknya yaitu hanya salat subuh. Itu ya. Ini subuh ini ya, ini adalah lebih saya pribadi condongnya kepada itu. Salat wusta itu salat subuh karena ini salat banyak orang-orang pada tidur, lupa, dan ini awal aktivitas kita. Dan juga salat subuh itu diterangkan bagaimana Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana majhuda. Ya, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, bukan berarti malaikat salat kita yang lain tidak disaksikan. Maksudnya di sini adalah malaikat yang bertugas di malam hari dan yang malaikat yang bertugas di siang hari bertemunya di waktu subuh. Ya, istilahnya aplusannya di waktu subuh. Nah, di waktu subuh ini disaksikan oleh kedua malaikat tersebut. Ya, begitu. Nah, ini memang ada beda pendapat lagi, ada yang mengatakan salatul wusta adalah salat asar katanya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari tadi ayat tadi pengkelompokan salat, ya, maka subuh ini bagian dari bisa dikatakan itu adalah salatul wusta. Ya, karena banyak juga orang malas kan salat subuh, berat sekali. Ya, awil maghrib awil isya wa dzalika lihtimali an taqa fi dairatin nisyan litta'abi awil naum. Yang demikian itu ada kemungkinan ya itu terjadi salat-salat tersebut ya pada waktu-waktu orang lupa karena capek atau karena ketiduran. Ya, lagi tidur enak-enaknya tidur, suruh bangun subuh. Ini kan berat seperti itu. Tapi Allah tekankan, suruh jaga salat ini. Bahkan ada riwayat banyak yang meriwayatkan barang siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza bukan. Wa li ahammiyatis salawatil yaumiyah khassah wa jami'il ibadat wa jami'il ibadati wat ta'ati wal hasanat umuman fa innal qur'ana yushiru bi hadha at-ta'bir. Dan oleh karena pentingnya salat-salat ya, yang kita lakukan setiap hari, salat 5 waktu. Khassatan terutama. Wa jami'il ibadat, dan karena pentingnya semua ibadat.
wa ta'at dan ketaatan, wal hasanat dan segala kebaikan. Umuman secara umum. Kalau khususnya tadi, secara khusus adalah salatnya. Semua ibadat, semua kebaikan, semua ketaatan. Kemudian Al-Quran di sini, fa innal Quran yushiru bihadza ta'bir. Al-Quran mengisyaratkan dengan ungkapan berikut. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal ibadah kita, ya, yang baik itu, ya, artinya segala amal ketaatan dan ibadah dan kebaikan itu yudhibnas sayyiat, dapat menghapuskan, ya, amalan-amalan buruk. Ini bagian dari rahmat Allah. Kalau kita nggak dihapus amal buruk kita, ya Allah, bagaimana? Nanti kan akan ditimbang nanti. Ya, akan dilihat faman thaqulat mawazinu. Ya, yang menjadi neracanya adalah kitab suci Al-Qur'an kalau bagi kita. Ya, wal waznu yauma idzinil haqq. Yang menjadi neraca, yang menjadi timbangan, yang menjadi ukuran nanti pada waktu itu ketika kita dihisab adalah al-haq. Kebenaran yang mutlak, yaitu Al-Qur'an. Al-haq di ayat-ayat yang lain, yaitu yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Itu yang menjadi yang menjadi acuan. Amal kita diterima atau tidak, ini amal baik atau bukan, neracanya adalah al-haqqu. Ini Al-Qur'anul Karim. Ya. Kan setiap orang sekarang mengaku, oh dia dalam kebenaran. Seperti itu. Ya, kalau itu sesuai dengan Al-Quran, ya, itulah kebenaran. Ya, kan ada orang di dalam surah Kahfi kan disebutkan bagaimana orang mengira dia sudah berbuat baik. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling rugi dalam amalnya? Bukan mereka nggak beramal. Mereka beramal, tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka-mereka yang usaha mereka itu, upaya mereka dalam beramal itu dhalla, hilang semuanya. Lihat makna dhalla, nggak selalu arti sesat ya. Dhalla bisa berarti sesat, bisa berarti dhalla. Dhallal ma'u fil ardh. Artinya hilang air di bumi, ngeresep gitu. Ya. Jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mana usaha mereka itu hilang semuanya, habis, hapus, upaya mereka itu sia-sia sirna. Tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat baik, telah melakukan suatu perbuatan baik. Wah, mengklaim, ini mereka adalah orang yang melakukan kebaikan. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum tadi. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan dan ingkar akan hari perjumpaannya. Ini secara umum Allah Al-Quran memang tidak mengecam secara detail masing-masing ya, karena begitu besar rahmat Allah. Tapi ini peringatan bagi kita. Bagaimana ayat-ayat Allah ini penting sebagai referensi kita, sebagai tolak ukur kebenaran, baik waktu di dunia maupun waktu di akhirat nanti. Fahabitat a'maluhum. Lalu amal mereka itu gugur semuanya. Fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan atau tidak akan menilai dari perbuatan mereka sedikit pun. Nggak ada nilainya seperti itu. Jadi penting ya di sini bagaimana
kalimat wal waznu yawma idzinal haq, yang menjadi neraca pada waktu itu adalah al-haq, ini Al-Quran. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat amal kebaikannya, artinya lebih berat daripada amal buruknya. Faulaika alladzina faman thaqulat mawazinuhu faulaika, ini dalam surah Al-A'raf ya. Ini disebutkan faulaika alladzina muflihun ya. Thaqulat mawazinuhu. Jadi faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya waman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya. Kenapa? Yang disebutkan faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa sebabnya kok amal kebaikannya sedikit? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kembali diingatkan sebabnya itu karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Arti mereka lupakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah tidak dijadikan tolak ukur kebenaran. Menganggap kebenaran itu ya pokoknya kalau yang dilakukan oleh kelompoknya, oleh dirinya dan sebagainya ya. Tapi tidak dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau apa yang dilakukan kelompoknya sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah kebenaran, seperti itu. Yang dilakukan oleh kelompok lain, kalau itu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah kebenaran. Itu tolak ukur ya, yang mutlak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagaimana kebaikan itu yang tentunya yang sesuai dengan apa yang garis besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran. Itu bisa menghapuskan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Wal ayatu anifat adzikri kasairi ayatil Quran tubayyinu ta'thirul a'malis salihah fi mihwari atharil a'malis sayyi'ah. Ayat yang baru kita sebutkan ini sama seperti ayat Quran yang lain, menjelaskan pengaruh dari amal yang baik itu. Fi mahwi atharil a'malis sayyi'ah, di dalam menghapus amal-amal yang buruk. Jadi amal soleh menghapus amal yang buruk. Haitsu naqra'u fi suratin Nisa ayat 31, di mana kita baca dalam surah An-Nisa ayat 31. Lihat, ini bagian ini juga bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan gugurkan, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ya, penting menjauhi dosa-dosa ya besar ini. Di samping dosa yang kecil ini jangan kita anggap remeh. Karena dosa kecil pun kita hindari semampu kita. Ya. Karena jangan juga menganggap dosa kecil ini ya, suatu hal yang remeh, jangan. Ya, karena ingat, jangan, kata para ulama, jangan hanya kamu menganggap, melihat kepada jenis dosa tersebut, tapi hendaklah kamu lihat, kamu pandang kepada siapa kamu berdosa. Ya, seperti itu. Ya, karena kita berarti melanggar ketentuan Allah. Jadi intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhkan dosa-dosa yang besar yang kalian dilarang. Menjauhkan syirik, menjauhkan kibir, menjauhkan hasud, menjauhkan riya, menjauhkan kezaliman, menjauhkan perzinahan, pencurian, ya, membunuh. Itu kan dosa. Perzinahan, pencurian itu kan minal kabair, kan dosa-dosa besar. Niscaya nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapuskan ya, segala kesalahan kalian. Dan juga dalam surah Al-Ankabut ayat 7, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lihat, kami akan hapuskan keburukan mereka. Jadi seperti itu. Jadi
kita jangan, kadang-kadang orang kita ini seolah-olah tahu tentang semua amal perbuatan seorang. Ketika ada orang, ini orang baik, kemudian ada kesalahannya, langsung dikecam. Langsung dianggap ini, dia itu ahlun nar. Padahal ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat ini. Allah tuh akan menilai nanti. Allah yang menilai. Sampai Rasulullah pun tidak diizinkan ya, untuk menilai. Inna ma'alaikal balagh wa alainal hisab. Arti menilai maksudnya, oh ini amalnya ini bagaimana dihitung, seperti dihisap maksudnya. Ya, Rasulullah nggak ditugaskan untuk menghisap. Artinya memperhitungkan amal perbuatan orang. Ya, seperti itu. Rasulullah hanya mengingatkan, melarang dan sebagainya. Ya, menyampaikan risalahnya agar supaya mereka tidak hanyut di dalam kesalahan. Di sini banyak orang, dia orang baik, kemudian ada kesalahannya, udah dicoret itu orang tersebut. Bahkan terkadang dijelek-jelekkan, pakai media sosial lagi. Sekarang ya, bisa terekam itu. Setelah 10 tahun, 20 tahun, andai kata orang tersebut sudah bertaubat, ya, dan dia meninggal husnul khotimah, tapi yang kita lakukan menjelek-jelekan, membusukkan nama baik dia itu terus akan berlangsung. Padahal dia sudah bertaubat, apalagi dia kemudian meninggal dalam husnul khotimah. Sedangkan yang menjelek-jelekkan kan masih dalam dia hidup misalnya. Belum tentu dia ini bisa selamat seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sembarangan seperti itu. Tugas kita ketika melihat orang melakukan kesalahan, kita nasihati, kita tegur, kita cegah seperti itu. Ya. Nah, ini penting ya. Rasulullah kalau menasihati, kalau menyindir orang-orang yang melakukan pelanggaran, ya, Rasulullah katakan apa? Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa sih ada sekelompok orang yang mengatakan begini dan begitu? Nggak disebutkan nama Rasulullah SAW. Bahkan ada orang yang membunuh Rasulullah SAW ketika di Aqabah. Ketika Rasulullah SAW mau ketika dalam perjalanan ke Tabuk, Rasulullah pernah mau dibunuh. Ini jarang diceritakan, ini peristiwa Aqabah. Ya bukan Bai'atul Aqabah, bukan. Ya, yaitu ketika Rasulullah SAW naik di satu bukit, ada beberapa orang sekitar 12 orang atau 15 orang itu dengan kudanya mereka menerjang Rasulullah, ingin mendorong Rasulullah agar jatuh ke jurang. Rasulullah waktu itu dikawal oleh 2 sahabatnya, itu Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir yang nuntun, Hudzaifah bin Yaman ya yang di belakangnya. Jadi satu di depan, satu di belakang. Ketika mereka mau nyerang Nabi dengan kudanya, pasukan kudanya itu ada 12 atau 15 orang. Ketika mendekat, langsung ya, Hudzaifah pukul dengan tongkat kepala kudanya itu, hidungnya gitu, sehingga mereka kemudian terhindar Rasulullah dari terjangan mereka. Mereka pakai penutup muka. Lalu ditanya sama Rasulullah, nanya kepada Ammar maupun kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Atadruna man hum? Tahukah kamu siapa mereka? Hudzaifah bilang innahum mulathamin ya Rasulullah. Mereka pakai cadar begitu, pakai penutup muka. Jadi tutup mukanya gitu, kelihatan matanya aja. Tapi kata Hudzaifah, tapi aku kenalin kuda-kudanya siapa, kuda-kuda siapa ini. Tapi mukanya nggak kelihatan, memang nggak jelas gitu. Tapi aku kenalin kudanya, kan jalan bareng waktu dari Madinah, jalan bareng. Ya, berangkat bareng nih, yang pakai kuda kan nggak semua orang pakai kuda. Terbatas. Dan ketahuan siapa. Lalu Rasulullah SAW beritahu nama-nama mereka. Ini tentunya
yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Si fulan disebutin namanya. Hanya kepada Hudzaifah. Tapi Rasulullah pesan jangan kamu sebarkan nama ini. Dipendam saja Hudzaifah bin Yaman sampai meninggal. Ya. Padahal Rasulullah tahu siapa mereka. Karena ini menjaga. Barangkali mereka kalau udah dijelekkan seperti itu, disebutin namanya. Barangkali nanti mereka itu taubat. Ya, bagaimana kita jelekin dia? Kalau dulu sih udah jelekin sekali terputus misalnya. Kalau sekarang terekam, ya, orang bisa baca 10 tahun kemudian, oh ternyata dia orang buruk. Padahal dia sudah bertaubat. Tentang yang 12 orang ini juga ada hadis Nabi yang mengatakan, Inna fi ashabithna asyara munafiqan. Di antara sahabatku ada 12 orang munafik. Itu yang tadi yang mau membunuh Nabi. Thamaniyatun minhum la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. 8 dari 12 tersebut mereka tidak akan masuk surga. Ya, sesuai dengan kabar dari Allah. Rasulullah nggak tahu yang gaib. Ya, Rasulullah itu diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibrilnya. 8 dari mereka nggak makan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Arti mustahil. Karena mereka mati dalam kekafiran. Tapi di antara 12 tadi tentunya ada 4 yang bakal masuk surga. Gitu. Artinya mungkin mereka bertaubat setelah itu. Nah inilah ya kenapa Rasulullah SAW tidak ungkapkan nama-nama mereka. Hanya kepada Hudzaifah sebagai pelajaran. Ya, sampai Hudzaifah pun terkenal dengan sahibu sirri Rasulillah. Orang yang memegang rahasianya Rasulullah SAW. Banyak orang ketika baca hadis an Hudzaifah bin Yaman disebutkan ini sahibu sirri Rasulillah yang memegang rahasia Rasulullah. Rahasia apa ini? Nggak disebutkan cerita tadi bahwa itu cerita tentang bagaimana ada orang-orang yang ingin membunuh Rasul. Ini tentunya mereka bukan sahabat-sahabat minas sabiqin al-awwalin, bukan. Ya, itu seperti itu. Kalau as-sabiqin al-awwalin itu dapat stempel langsung dari Allah. Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan baik. Stempelnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dari Allah langsung. Allah Maha mengetahui, artinya Allah tahu ya mereka itu adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Ya, artinya sampai akhir hayatnya mereka dalam keadaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya tahu awalnya mereka minas sabiqin, nanti kemudian mereka murtad misal, tidak. Ya, ini Allah kan mengetahui segala sesuatu, ya, baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Pahami ayat Quran ini sebagai patokan bagaimana ya, para sahabat mulia tersebut minal muhajirin, minas sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Batasan as-sabiqun minal muhajirin wal ansar sampai kapan? Sampai terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Termasuk pada saat Futuh Mekah, berbondong-bondong masuk Islam. Tapi nggak masuk dalam sabiqin al-awwalin tadi. Tapi ya, mereka mungkin bisa masuk. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau mengikuti para sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar dengan baik, itu masuk juga dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan ayat yang terakhir ini, penggalan ini, walladzina tabauhum bi ihsanin, bukan saja di masa Nabi tapi sampai masa kita. Kalau kita sampai sekarang itu ngikutin as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, ya, kita juga akan masuk di sana, rombongan mereka. Ya, lalu kemudian keluarga Nabi, benar. Orang suka aneh
memisahkan para sahabat dengan keluarga Nabi. Nah, keluarga Nabi juga kan sahabat, ya, yang beriman kepada Nabi seperti Sayyidina Ali, ya, itu kan sabiqin al-awwalin. Aneh orang dipisahkan mengikuti sahabat gitu. Ini semuanya itu mereka itu kan orang-orang yang beriman kepada Nabi terdahulu. Pada saat Nabi dimusuhi, mereka siap beriman, membela Nabi, siap menanggung resiko. Ini bukan hal yang gampang. Tidak seperti orang yang masuk Islam setelah Islam jaya. Sehingga itu oleh karena itu Allah pertanyakan mereka. Ya, diuji dulu. Kalau mereka yang masuk Islam setelah Futuh itu, setelah Fathul Hudaybiyah, ya, dalam surah Al-Hujurat, ya, diceritakan kan. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami beriman. Masuk Islam, menyatakan di hadapan Rasul. Ya diterima mereka sebagai Muslim. Tapi apakah benar mereka beriman? Ya, perlu diuji. Allah katakan, qul lam tu'minu. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah ya Rasulullah, kalian belum beriman. Kalian sudah Islam, bersyahadat, datang kepada Nabi, menyatakan beriman, bersyahadat, ya, kalian sudah Islam. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Kalau Islam itu tatanan zahir. Ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dinyatakan dia sebagai Muslim. Tapi Allah bilang walamma yadkhul, bukan walam, bukan tidak. Tapi walamma, dan belum. Keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Ya, karena rupanya di antara mereka ada yang melihat, Islamnya sudah kuat nih. Ya udah, lebih menguntungkan kalau kita masuk ke dalam Islam, kan seperti itu. Nah, jadi dilihat, diuji dulu ucapannya. Ya, seperti itu. Ini perlu kita pahami. Maaf ya, agak melebar, tapi ini segala kesempatan kalau ketika ada kaitannya kita akan jelaskan agar supaya memberikan pemahaman yang luas, ya, dengan apa yang kita baca dari ayat Quran dan juga apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza tathbutu maqalatu ibtalis sayyi'at bit-ta'ati wal a'malil hasanah. Dengan ini menjadi tetaplah, ya, ucapan tentang dihapuskannya keburukan dengan ketaatan dan amal yang baik. Wa minan nahiyatin nafsiyah aidan la raiba fi anna adh-dhanba wal amal as-sayyi yujadu naw'an min adh-dhulumati fi ruhil insan wa nafsihi. Dari segi kejiwaan juga tidak diragukan lagi bahwasanya dosa dan amal yang buruk itu akan meninggalkan di dalam jiwa itu, ya, dalam jiwa manusia, roh manusia itu, ya, dan jiwanya itu kegelapan. Yujidu naw'an minadh-dhulmati fi ruhil insan wa nafsihi. Jadi setiap dosa itu akan meninggalkan kegelapan di dalam diri dan jiwa manusia. Bihaitsu la istamara 'ala sayyi'at, sekira-kira kalau dia terus-menerus melakukan keburukan, tatarakamu 'alaihil atharu, maka akan bertumpuk dampak atau bekas dari dosa tadi. Fatumsakhul insanu bisuratin muhishah, maka kemudian manusia itu akan dirubah jiwanya itu dalam bentuk yang menakutkan. Artinya bagaimana sih kalau semuanya hitam-hitam keluar, akhirnya berubah semuanya, jiwanya itu menjadi hitam. Ini yang disebutkan ar-ran, ya, kalla barrana ala qulubihim. Walakinnal amal as-salih as-sadir min al-hadafil ilahi yahabu ruhal insan latafatan bi imkaniha an taghsila athar adh-dhunub wa an tubaddila dhulumati nafsihi ila anwar. Akan tetapi amal soleh yang muncul dari tujuan ilahi, ya, hanya karena Allah,
itu akan yahabu ruhal insan latafatan, akan memberikan kelembutan pada jiwanya manusia. Biimkaniha an taghsila athar dzunub, sehingga juga memberikan kemungkinan ya untuk memungkinkan untuk menghapus dampak dari dosa tadi. Wa an tubaddila dzulumati nafsihi ila anwar, dan menggantikan kegelapan jiwanya itu menuju cahaya. Wa bima annal jumlatal anifah, oleh karena kalimat tersebut tadi, innal hasanati yudhhibus sayyi'at, dzikrat ba'dal amri bi iqamatis shalah, disebutkan setelah perintah mendirikan salat mubasyaratan ya langsung. Fa inna wahidatan min masadiqiha hiya shalatul yaumiyah, salah satu dari implementasi kebaikan tadi maksudnya adalah salat kita yang sehari-hari, yaitu salat 5 waktu. Wa idza ma lahadna fi riwayati isyaratan ila salatil yaumiyah, kalau sesuai dengan apa yang kita perhatikan dalam riwayat-riwayat itu mengisyaratkan kepada salat kita yang 5 waktu, yang harian ya. Fit tafsir falaysa dzalika dalilan alal inhisar ya, maka itu walaupun ini menunjukkan al-hasanat ini kepada salat 5 waktu ya saja atau kepada salat-salat kita sehari-hari, tapi ini tidak menjadi dalil pada pembatasan. Artinya amal-amal baik yang lain pun bisa menghapuskan amal yang buruk. Bal kama qulna miraran innama huwa bayanu misdaqin wadihin qat'iyyin, tapi sebagaimana yang kita ucapkan, kita katakan berulang kali bahwasanya itu sebagai misdaq, sebagai salah satu implementasi dari apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi makna al-hasanat salah satunya, bahkan yang utamanya adalah itu salatnya tadi. Ini sampai di sini dulu, udah jam 7 lewat ya. Insya Allah kita lanjutkan tentang ahamiyatus shalah, ahamiyatul quswa lis shalah, pentingnya tujuan yang sangat penting bagi sholat ya. Insya Allah di hari Senin ya. Sampai sini dulu ya, tutup. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti gabung aja ya di pertemuan yang akan datang. Dicatat saja dulu, dikumpulkan karena udah jam 7 lewat. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma al kutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل ونون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.